Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kali ini berjudul tentang standar akuntansi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama Rike Purnama, yang kedua Reni Sonia, yang ketiga Desi Novitasari, dan yang terakhir Siti Rojana Dwi Novitasari. Standar akuntansi. Pertama, pendahuluan. Standar akuntansi merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang layak serta memiliki daya banding sehingga dapat menyajikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, akuntansi berterima umum atau PABU atau GAAP. GAAP dapat didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun, menyajikan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Syarat metode akuntansi. Menurut Skinner, tahun 1972 menyatakan bahwa metode akuntansi harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, metode tersebut dapat diterapkan pada berbagai kasus sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, metode tersebut mendapat dukungan dalam bentuk pengumuman dari masyarakat akuntansi profesional atau badan otorisasi lainnya. Yang ketiga, metode tersebut mendapat dukungan dari berbagai pemikir dan akademisi di bidang akuntansi dalam bentuk tertulis. 5 sumber lain GAAP. Sumber lain GAAP adalah yang pertama, pedoman akuntansi dan audit industri serta interpretasi akuntansi yang dikeluarkan oleh AICPA. Yang kedua, publikasi FASB lainnya seperti buletin teknis dan pernyataan yang dikeluarkan oleh EPB. Yang ketiga, publikasi-publikasi Komisi Pasar Modal seperti Accounting Series Release. Yang keempat, praktik-praktik yang diakui seperti yang ditunjukkan dalam publikasi AICPA tahunan yang dinamakan Accounting Trend and Technique. Dan yang terakhir, paper yang membahas isu tertentu yang dikeluarkan AICPA, pernyataan konsep FASB, textbook, dan artikel lain. Selanjutnya, standar akuntansi. Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Ada 4 alasan pentingnya penentuan standar akuntansi. Penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan karena, yang pertama, memberikan informasi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Yang keempat, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Novitasari. Saya Desi Novitasari akan melanjutkan penjelasan dari Rike. Penjelasan selanjutnya yaitu pendekatan dalam penyusunan standar. Kebutuhan terhadap standar akuntansi masih merupakan sesuatu yang bersifat kontroversial. Beberapa peneliti berpendapat bahwa dalam mekanisme pasar telah terdapat media yang efisien dalam menyediakan informasi keuangan yang diperlukan pemakai, sehingga standar akuntansi tidak diperlukan lagi guna memperbaiki kualitas informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat tersebut menggunakan pendekatan agensi teori. Atas dasar teori ini, pendukung pendapat tersebut mempermasalahkan kondisi mengapa diperlukan insentif untuk melaporkan informasi yang dapat diberikan dan bersifat voluntary bagi pemilik.
Pendapat lain menyatakan bahwa mekanisme pasar gagal menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan, terutama informasi yang seimbang atau adil, atau equitable, dan efisien. Akibatnya, standar akuntansi diperlukan untuk mengatur jenis informasi yang perlu disajikan dalam laporan keuangan. Rahman, Pereira, dan Tower 1992. Selanjutnya, kegagalan pasar dapat terjadi karena faktor berikut. Yang pertama, keengganan perusahaan untuk mengungkapkan informasi karena perusahaan tersebut merupakan supplier yang memonopoli informasi. Yang kedua, adanya kesalahan atau kecurangan yang disengaja atau fraud. Yang ketiga, informasi akuntansi tidak dihasilkan dengan jumlah yang cukup sebagai barang milik publik. Yang keempat, adanya kegagalan pasar tersebut pada akhirnya menimbulkan asimetri informasi, di mana ada pihak yang banyak memiliki informasi, sementara pihak lain memiliki informasi tertentu. Pendekatan pasar bebas. Pendekatan pasar bebas dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa lainnya. Berdasarkan asumsi tersebut, jumlah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan muncul dari pemakai yang berkepentingan dengan informasi dan penawaran dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya, pendekatan regulasi. Pendukung pendekatan regulasi berpendapat bahwa kegagalan pasar atau asimetri informasi berkaitan dengan penyajian informasi keuangan bagi pihak berkepentingan dapat menurunkan kepercayaan investor. Masalah ini kemungkinan dapat diatasi melalui regulasi. Hal ini disebabkan regulasi memberikan pedoman yang jelas tentang model pelaporan, verifikasi, dan evaluasi tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vista. Selanjutnya, teori regulasi. Regulasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatur kelompok dengan cara tertentu. Berdasarkan kelemahan yang melekat pada pendekatan pasar bebas, serta adanya berbagai krisis dalam menentukan standar, mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Terdapat beberapa argumen yang mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi. Yang pertama, yakni penyalahgunaan. Penyalahgunaan atau abuse. Regulasi diarahkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau kecurangan oleh para pelaku pasar modal, terutama dalam masalah pengungkapan. Intervensi pemerintah diperlukan untuk menjamin efisiensi dan pemerataan dalam hal informasi melalui regulasi. Yang kedua, yakni eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika tindakan satu pihak mempengaruhi pihak lain yang diuntungkan tanpa menanggung biaya atau dirugikan tanpa dikompensasi. Hal ini akan mengurangi insentif untuk mengungkapkan secara penuh informasi meskipun hal tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Situasi ini disebut kegagalan pasar dan dapat diatasi dengan regulasi untuk mendorong pengungkapan informasi sebagai tindakan kolektif, bukan tindakan individual atau sukarela. Yang ketiga, asimetri informasi. Asimetri informasi mendorong para investor melakukan pencarian informasi non-publik secara individual yang mengakibatkan para investor tidak mempunyai informasi yang sama. Karena kemampuan teknis dan ekonomis yang tidak sama di antara investor, hal tersebut mengakibatkan pasar menjadi tidak efisien. Nah, regulasi yang mewajibkan informasi tertentu diungkapkan secara publik akan mengurangi asimetri informasi, baik antara manajemen dan investor maupun antara para investor sendiri. Yang terakhir yakni keagenan manajemen. Karena kepentingan sendiri atau self-interest, manajemen cenderung enggan untuk mengungkapkan informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan umum. Regulasi dapat menyeimbangkan kepentingan tersebut.
Kita masuk pada bentuk teori regulasi. Belkow tahun 1985 mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Menurut Stigler tahun 1971 dan Posner tahun 1974, ada dua kategori teori regulasi dalam industri, yaitu yang pertama teori kepentingan publik. Teori ini menyatakan bahwa regulasi akuntansi adalah konsekuensi dari permintaan publik untuk mengatasi kegagalan pasar. Teori ini mengasumsikan bahwa regulasi yang dianggap sebagai analisis biaya manfaat, terutama antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam bentuk operasi pasar yang membaik. Yang kedua yakni teori kepentingan kelompok. Teori ini melengkapi teori kepentingan publik. Teori ini menyatakan bahwa individu membuat kelompok disebut sebagai kelompok kepentingan untuk melindungi dan memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan melakukan lobby untuk jumlah dan jenis regulasi. Ada dua versi dari teori ini, yaitu versi ekonomi dan versi politik. Berkenaan dengan aspek ekonomi, interest group teori, kelompok yang mempunyai kepentingan ekonomi menggunakan kekuatan ekonomi untuk mendapatkan regulasi, seperti industri manufaktur dapat meminta regulasi khusus untuk melindungi dan mempromosikan industri mereka dari pesaing luar negeri. Sedangkan untuk kelompok kepentingan politik menggunakan kekuatan politik mereka untuk mengontrol regulasi, yaitu otoritas bisa dianggap sebagai kelompok kepentingan karena memiliki kemampuan untuk menyediakan regulasi dan kepentingan utamanya terletak pada mempertahankan kekuasaan. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang harus mengatur? Terdapat dua argumen untuk menjawab pertanyaan siapa yang harus menentukan standar akuntansi, yaitu yang pertama argumen yang mendukung regulasi sektor swasta, yang kedua argumen yang mendukung regulasi sektor publik. Argumen yang pertama yakni argumen yang mendukung regulasi sektor swasta. Argumen ini berisikan beberapa pernyataan, di antaranya yang pertama, regulasi sektor swasta berkaitan erat dengan profesi akuntansi. Yang kedua, suatu badan yang dibentuk oleh sektor swasta memiliki prestise atau kebanggaan tersendiri dan dapat diterima oleh masyarakat bisnis. Yang ketiga, badan pemerintah beranggotakan direktorat, sehingga ada kecenderungan efektivitas persyaratan pengungkapan tambahan menjadi tidak sensitif. Yang keempat, kecenderungan pihak pemerintah yang terlibat bertindak untuk melindungi kepentingan publik atau memiliki tindakan yang merugikan profesi akuntansi. Yang kelima, proses legislatif dan otoritas pemerintah mudah dipengaruhi oleh lobby dan tekanan politik dari pihak tertentu. Yang keenam, standar yang dihasilkan pemerintah kemungkinan saling tumpang tindih dan dapat menimbulkan judgement yang beragam dari pemakainya. Selanjutnya, argumen yang kedua, argumen yang mendukung regulasi sektor publik. Argumen ini berisikan beberapa pernyataan pula. Di antaranya, yang pertama, Badan Regulasi Sektor Publik memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam hal pemaksaan standar. 2. Badan pemerintah cenderung sulit dipengaruhi oleh manajemen perusahaan dan kantor akuntan publik besar, sehingga dapat bekerja untuk menghasilkan pengungkapan yang lebih baik bagi konsumen. Yang ketiga, badan pemerintah dapat menjadi katalisator bagi perusahaan. 4. Regulasi sektor publik muncul karena adanya motivasi untuk melindungi kepentingan publik. 5. Sektor swasta harus selalu diawasi dan dikendalikan karena tujuannya seringkali bertentangan dengan kepentingan publik. 6. Standar akuntansi memiliki pengaruh hukum dan melibatkan konflik kepentingan dari berbagai pihak, sehingga harus ditetapkan sesuai dengan aturan dan prosedur umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Selanjutnya, overload standar akuntansi. Standar akuntansi pada dasarnya
merupakan standar yang mengatur penyajian informasi, pengukuran transaksi dalam laporan keuangan, dan pengungkapan laporan keuangan. Karena kegiatan usaha yang semakin kompleks, menjadi standar akuntansi yang dikeluarkan juga menjadi kompleks. Akibatnya, timbul keluhan bahwa standar akuntansi mendorong bertambahnya beban dalam laporan keuangan. Kondisi inilah yang mendorong overload standar akuntansi. Selanjutnya, kondisi yang mencerminkan adanya overload. Nah, di sini ada 6 kondisi yang mencerminkan adanya overload menurut BEL-KOI 1993. Yang pertama, terlalu banyak standar. Yang kedua, standar yang terlalu rinci. Yang ketiga, tidak ada standar yang berjenjang atau rigid sehingga pilihan sulit dilakukan. Yang keempat, standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusunan, pemakai, dan akuntan publik. Nah, yang kelima, standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara lain yang pertama, entitas publik dan non-publik. Yang kedua, laporan tahunan dan interim. Yang ketiga, perusahaan besar dan kecil. Yang keempat, laporan keuangan auditan dan non-auditan. Nah, yang keenam, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan overload standar akuntansi. Di sini ada 3 faktor yang menyebabkan overload standar akuntansi. Yang pertama itu, dengan munculnya berbagai pertanyaan, apa yang harus diungkapkan dan apa yang tidak perlu diungkapkan. Akuntan mulai mengeluarkan begitu banyak standar yang cenderung mengabaikan pertimbangan atau judgement dan mengurangi permasalahan yang melibatkan prinsip akuntansi. Yang kedua, alasan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional dan pemerintahan. Yang ketiga, keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan standar yang lebih rinci. Selanjutnya, evaluasi pendekatan yang berkaitan dengan overload standar. Di sini ada 6 pendekatan yang berkaitan dengan overload. Yang pertama, tidak ada perubahan atau memperluas status quo. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap konsep GAAP, misalnya GAAP khusus untuk perusahaan besar dan GAAP khusus untuk perusahaan kecil. Yang ketiga, melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. Yang keempat, menentukan pengungkapan atau disclosure dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan informasi keuangan. Yang keenam, memberi alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan atau opsional dalam penyajian laporan keuangan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.